Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Ya, silakan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoa dicukupkan. Nah, pada kesempatan hari ini kita masih akan belajar mengenai teks cerpen. KD berapa yang akan kita pelajari hari ini? KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 4.9 tentang mengonstruksi cerita pendek dengan memerhatikan unsur pembangun cerita pendek. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam KD ini adalah yang pertama itu adalah menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyunting cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun yang ada dalam cerita pendek. Nah, dalam tujuannya juga kita sudah mengetahui ya bahwa kita harus bisa menentukan topik dalam mengonstruksi atau dalam membuat cerita pendek. Dan yang kedua, kita harus bisa menyunting atau mengedit cerita pendek yang sudah kita buat atau menyunting cerita pendek yang sudah ada. Dalam mengonstruksi cerita pendek, tentu saja kita harus mengetahui atau harus paham mengenai unsur pembangun cerita pendek. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang apa saja tentang unsur pembangun cerita pendek. Ada yang masih ingat? Ya, Dinda, silahkan. Ada? Unsur instansi, kemudian ada struktur, pembangun, kemudian ada ciri-ciri kebahasaan. Nah, itu adalah unsur-unsur yang ada dalam cerita pendek. Itu erat kaitannya ya dengan materi kita pada hari ini tentang membuat atau mengonstruksi cerita pendek dan juga menyunting cerita pendek. Nah, tentu saja ya, dalam membuat cerita pendek atau mengonstruksi cerita pendek, kita harus menentukan terlebih dahulu topik apa yang akan kita buat. Apakah dalam kehidupan atau dalam pengalaman pribadi, ataukah dalam pengalaman orang lain. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu topik apa yang akan kita gunakan. Tentu saja, topik yang dipilih itu harus menarik, ya. Harus menarik. Nah, setelah kita menentukan topik, kita harus mempunyai gambaran atau bayangan cerita itu akan dibuat seperti apa. Kata-katanya juga harus diolah dengan semenarik mungkin. Yang harus kita masukkan emosi kita ke dalam karangan tersebut. Karena apa? Emosi itu membangun agar cerita pendek tersebut hidup sehingga menarik dan pembaca pun tidak bosan ketika membacanya. Nah, setelah kita menentukan topik, kemudian kita mempunyai gambaran cerita yang akan kita tulis itu seperti apa. Nah, kita juga harus memahami unsur pembangunnya. Harus ada unsur intrinsiknya, tentu saja ya. Harus ada tema, harus ada penokohannya, kemudian harus ada alurnya, sudut pandangnya, amanatnya, dan juga latar tentu saja. Itu harus ada dalam cerita pendek ya. Nah, setelah itu dalam membuat cerita pendek kita juga harus memerhatikan struktur. Nah, struktur pembangun cerpen itu adalah rangkaian peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerpen. Nah, ketika kita membuat membuat sebuah cerpen, kita itu tidak bisa sembarangan ketika menuliskannya. Karena apa? Jika kita sembarangan, pasti cerpen itu tidak akan nyambung. Maka adalah struktur pembangun cerpen. Yang pertama ada itu adalah abstrak. Sebenarnya abstrak ini boleh ada atau boleh tidak dalam sebuah cerpen. Seperti itu ya. Nah, abstrak ini pasti teman-teman juga masih mengingat ya pada materi minggu lalu bahwa abstrak ini adalah gambaran dari cerita. Oke, ya, gambaran keseluruhan dari cerpen itu. Nah, ini boleh ada, boleh tidak ya. Kemudian yang kedua,
Yang kedua itu ada adanya orientasi. Nah, orientasi harus ada ya dalam sebuah cerpen. Nah, dalam orientasi ini adalah pengenalan awal atau pembuka dalam cerita pendek. Nah, jadi ketika kita membuat cerita pendek, tentu saja harus ada permulaan ceritanya terlebih dahulu. Jangan langsung kepada konflik cerpennya, tidak boleh ya. Jadi harus ada awalan terlebih dahulu atau pengenalan terlebih dahulu. Nah, itu yang disebut dengan orientasi. Yang kedua yang harus kita buat adalah komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah awal mulanya terjadi konflik. Nah, setelah kita pengenalan, barulah kita tambahkan konflik awal. Konflik awal ini menceritakan tentang bagaimana awalnya ada emosi-emosi yang terjadi dalam cerita pendek ini, ya. Itulah yang dinamakan dengan komplikasi. Yang selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini adalah peningkatan dari konflik tersebut. Nah, jika dalam komplikasi baru muncul, nah dalam evaluasi ini mulainya ada peningkatan. Jadi dalam cerpen itu semakin memanas konfliknya, ya. Yang selanjutnya setelah evaluasi ada klimaks. Nah, ini adalah puncak dari konflik yang ada dalam cerita pendek ini. Nah, klimaks ini yang akan membuat tegang dan akan membuat pembaca gregetan seperti itu ya. Nah, itu yang menarik dalam sebuah cerita pendek. Nah, setelah ada klimaks atau puncak dari sebuah masalah dalam cerita pendek itu, barulah kalian buat sebuah resolusinya. Nah, resolusi ini adalah penyelesaian dari masalah yang terjadi sebelumnya. Nah, jadi adanya penurunan emosi, adanya penurunan konflik. Nah, di sini ada penurunan, baru ada penyelesaian. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah adanya resolusi, barulah yang terakhir adanya koda. Nah, koda ini adalah akhir dari sebuah cerpen yang kalian buat. Nah, koda ini bisa ada atau tidak, tergantung kalian menuliskannya ingin seperti apa. Apakah kodanya ingin dituliskan langsung atau kodanya tidak dituliskan, sehingga pembaca bisa menafsirkan sendiri cerita yang kalian buat itu berakhir seperti apa. Nah, itu adalah rangkaian-rangkaian yang harus ada dalam cerita pendek. Jadi ketika kita membuat sebuah karangan atau membuat sebuah cerpen, isinya itu runtut dari awal sampai akhir, dari mulai pengenalan, dari konflik, kemudian ada penyelesaian, dan juga akhirnya seperti apa. Kemudian ciri-ciri kebahasaannya juga kalian bisa masukkan ke dalam sebuah cerita pendek kalian, dalam apakah ditambahkan bumbu-bumbu seperti majas, atau kita tambahkan bumbu-bumbu seperti peribahasa, seperti itu ya. Nah, itu tergantung kalian bagaimana cara menghidupi sebuah cerita pendek tersebut agar cerita pendek tersebut menarik, seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita langsung masuk ke dalam menyunting atau mengedit sebuah cerita pendek. Nah, setelah kita mengonstruksi atau kita telah membuat sebuah cerita pendek, barulah kita menyunting atau mengedit teks cerita pendek. Nah, apa sih yang harus kita perhatikan dalam dalam menyunting atau mengedit cerita pendek? Hal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah apakah ide yang dikemukakan dalam karangan itu sudah tepat atau tidak. Jadi idenya itu sudah padu atau tidak, topiknya sudah menarik atau tidak, dan keseluruhan isinya itu sudah runtut, strukturnya sudah runtut ataukah tidak. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, sistematika penulisannya sudah benar ataukah masih perlu perbaikan. Nah, uraiannya itu atau sistematikanya itu bolak-balik ataukah adanya pengulangan yang tidak perlu, atau karangan itu tidak menarik. Nah, itu yang perlu disunting oleh kita. Ya, yang selanjutnya
Nah, apakah karangan itu bertele-tele atau terlalu sederhana? Nah, jika karangan itu bertele-tele, maka kita harus menyuntingnya atau mengeditnya agar disederhanakan, tapi tetap menarik, seperti itu. Kemudian, kalau misalnya sebuah karangan itu terlalu sederhana, terlalu pendek, dan tidak ada menarik-menariknya, nah, karangan itu perlu dikembangkan. Bagaimana caranya agar si karangan itu bisa menarik dan baik dibaca. Selanjutnya yaitu apakah penggunaan bahasanya itu baik atau tidak. Nah, ketika kita mau buat cerita pendek, tentu saja ya cerita yang atau bahasa yang digunakan itu harus baik, kemudian harus sesuai. Nah, dalam cerita pendek juga, meskipun itu karangan bebas, tetapi kita juga harus memperhatikan keefektifan kalimatnya, kemudian kejelasan maknanya, dan juga kejelasan dari makna kata-katanya, seperti itu. Nah, itu juga bisa dibantu dengan kamus. Misalnya kita mempunyai kamus besar bahasa Indonesia, nah kita bisa gunakan kamus besar bahasa Indonesia itu sebagai pendamping kita dalam menyunting sebuah karangan. Nah, seperti itu. Contohnya itu seperti apa sih? Nah, contohnya jika dalam karangan itu ada kata-kata yang tidak menarik atau kata-kata yang kurang bagus, kurang baik dalam karangan tersebut, nah kita bisa edit. Apakah ini struktur kalimatnya sudah benar, ataukah ini kalimatnya rancu, apakah bagaimana? Nah, itu gunanya untuk mengedit atau menyunting sebuah karangan. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian untuk mengerjakan soal-soal yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Jangan lupa kerjakan dalam buku tugas kalian. Jika sudah selesai, kirimkan kembali ke dalam Google Classroom. Nah, jika masih ada yang kebingungan, saya juga menyantumkan contoh bagaimana cara membuat cerita pendek, kemudian contoh-contoh dari struktur cerita pendek, kemudian bagaimana cara menyunting atau mengedit cerita pendek. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, silahkan. Iya, bagus sekali ya pendapat dari teman kalian. Jadi, pembelajaran hari ini mengenai mengonstruksi atau membuat cerita pendek dan kemudian menyunting cerita pendek tersebut. Nah, dalam membuat cerita pendek, kita harus menentukan terlebih dahulu topiknya bagaimana atau topik apa yang ingin kita bawa, apakah dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Kemudian kita juga harus mengolah kata-katanya agar menarik, seperti itu. Jadi kita memasukkan emosi ke dalam cerita pendek tersebut. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan unsur intrinsik, struktur pembangun cerpen, dan juga ciri-ciri kebahasaan dalam membuat cerita pendek. Setelah kita berhasil membuat cerita pendek, barulah kita masuk ke dalam tahap menyunting atau mengedit cerita pendek jika dalam karangan kita masih ada yang perlu diperbaiki, seperti misalnya kata-katanya belum baik, atau idenya belum padu, ataukah adanya kesalahan penulisan, atau adanya typo, seperti itu ya. Nah, itu gunanya mengedit cerita pendek atau karangan yang sudah kita buat, seperti itu. Baik, pembelajaran dicukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, jangan lupa untuk mengirimkan tugasnya jika sudah selesai, dan jangan lupa untuk membaca materi minggu depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.